Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita lanjutkan pertemuan kedua untuk mata kuliah fisiologi tumbuhan. Dan silahkan disimak baik-baik untuk materi hari ini karena materi yang akan Ibu sampaikan hari ini itu akan diujiankan secara lisan pada pertemuan ketiga. Dan hari ini kita akan membahas mengenai hubungan air dan tumbuhan, peran air, lalu berkaitan dengan mekanisme fisiologi, ya, ada transpirasi dan gutasi. Oke, nah ini ada air, ada tumbuhan. Pertanyaan sederhana untuk membuka perkuliahan hari ini, apa kiranya pentingnya air dalam kehidupan tanaman? Bisakah kemudian tumbuhan hidup tanpa air? Oke, bisa dijawab terlebih dahulu. Kira-kira apa pentingnya air dan bisakah kemudian tumbuhan itu hidup tanpa menggunakan air? Nah, ada beberapa peran penting air ya dalam kehidupan tumbuhan itu sendiri. Yang pertama, kalau kita berbicara fungsi air, yang pertama, air merupakan komponen vital ya dengan jumlah 80-90% bobot segar sel atau jaringan tumbuhan itu tersusun daripada air. Nah, air juga merupakan komponen utama dalam membangun protoplasma sel. Masih ingat bagian protoplasma itu bagian yang seperti apa? Oke. Selanjutnya, air juga bisa berperan sebagai aktivator enzim. Lalu, air juga merupakan medium untuk terjadinya reaksi biokimia. Dan kalau tidak ada air, maka transport senyawa atau zat juga tidak bisa terjadi karena air memiliki peran penting sebagai medium transport senyawa dan air juga merupakan berperan dalam sistem hidrolik ya untuk menjaga turgor sel. Teman-teman bisa lihat ini adalah sel tumbuhan ya. Nah, air tadi karena merupakan komponen vital ya menyusun bagian utama protoplasma sel dan bobot segar sel atau jaringan tumbuhan 80-90% juga tersusun dari air, maka dengan adanya komponen ini juga dia akan membangun sistem hidrolik ya yang memberikan tanaman bisa tegak seperti ini. Bayangkan kalau selnya itu tidak tersusun uh, dari air, maka kita bisa lihat selnya bukan lagi turgid tapi menjadi flaccid seperti ini. Nah, kemudian masih ingat kemarin bagaimana rumus dari persamaan reaksi kimia daripada proses fotosintesis? Apa inputnya dan apa outputnya? Nah, kalau kita mengingat hal itu, maka jelas ya, kalau berbicara input bahan baku dari proses fotosintesis, air itu merupakan komponen utama ya, sebagai bahan baku untuk terjadinya proses fotosintesis. Dan air juga berperan penting untuk menjaga suhu tanaman agar tetap konstan. Nah, itu beberapa peran air dalam kehidupan tumbuhan. Jadi, kalau tadi ada pertanyaan, bisakah tumbuhan hidup tanpa air? Maka jawabannya jelas tidak ya, karena air merupakan memiliki beragam fungsi penting dalam kehidupan tumbuhan itu sendiri. Oke, nah kemudian tadi kita sudah bahas bahwa betapa pentingnya peran air dalam kehidupan tumbuhan itu sendiri. Namun teman-teman perlu teman-teman cermati bahwa air juga ternyata meskipun dia berperan penting, dia juga bisa menjadi faktor pembatas dalam kehidupan tumbuhan itu sendiri. Nah, pertanyaannya dalam kondisi yang seperti apa air dapat menjadi faktor pembatas? Ada yang tahu jawabannya? Oke, maka jawabannya ada dua ya. Jadi air bisa menjadi faktor pembatas dalam kehidupan tumbuhan itu sendiri ketika jumlahnya terlalu banyak. Nah, ketika jumlahnya terlalu banyak, maka dalam istilah fisiologi, dia akan bisa menyebabkan yang namanya cekaman aerasi. Sementara ketika jumlahnya terlalu sedikit, ini dalam kondisi fisiologis juga bisa menyebabkan yang namanya cekaman kekeringan. Oke. Nah, ini pernah mendengar di suatu berita misalnya
sawah rusak terendam banjir, petani di Jember kemudian gagal panen. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, bukti bahwa dalam kondisi yang berlebihan air juga bisa menjadi faktor pembatas, di mana dia bisa menyebabkan yang namanya cekaman aerasi. Dan sebaliknya, ketika dalam kondisi kekeringan jelas ya, kekurangan air, maka dia akan menyebabkan tadi yang namanya cekaman kekeringan. Nah, ini contohnya bahwa Kementerian Pertanian melaporkan ada 2.000 sampai 2.069 hektar tanaman padi terancam gagal panen ini karena peristiwa El Nino yang memacu kekeringan. Jadi itu bukti-bukti yang menunjukkan bahwa air memang berperan penting, tetapi ada kalanya air juga bisa menjadi faktor pembatas apabila jumlahnya terlalu banyak menyebabkan yang namanya cekaman aerasi. Apabila jumlahnya terlalu sedikit, dia akan menyebabkan yang namanya cekaman kekeringan. Nah ya, jadi baik kondisi kelebihan maupun kekurangan air ternyata dua-duanya sama-sama tidak menguntungkan. Lebih tidak baik, kurang pun apalagi. Jadi kemudian pertanyaannya bagaimana kondisi air yang ideal untuk kehidupan tanaman itu sendiri? Oke. Maka jawabannya adalah kira-kira bagaimana jawabannya? Kondisi yang ideal seperti apa? Oke, yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, berdasarkan kebutuhan tumbuhan akar air, maka tumbuhan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok ya, teman-teman. Ada tumbuhan dengan kebutuhan air yang rendah, tumbuhan dengan kebutuhan air yang sedang, dan yang terakhir ada tumbuhan dengan kebutuhan air yang tinggi. Nah, silakan Ibu minta teman-teman untuk think, search, and write tugas yang pertama. Yang pertama silakan diskusikan dan dicari apa definisi sebetulnya tumbuhan dengan kebutuhan air rendah, tumbuhan dengan kebutuhan air sedang, dan tumbuhan dengan kebutuhan air tinggi, disertai sumber dan berikan contohnya. Minimal masing-masing adalah 3 jenis. Oke. Nah, kalau sudah, mungkin dari 3 gambar yang Ibu tampilkan, bisa tebak mana yang contoh tumbuhan yang dengan kebutuhan air yang rendah, sedang, dan tinggi. Oke, betul. Kalau kaktus jelas ya, kebutuhannya rendah karena dia memang habitat aslinya di gurun. Lalu kalau sayur-sayuran, bagaimana kebutuhan airnya? Dan bagaimana juga dengan kebutuhan air akan tanaman padi? Oke, silakan dicari tahu terlebih dahulu. Nah, kemudian tadi teman-teman sudah belajar mengenai peran air. Air memang berperan penting, tetapi air juga bisa menjadi faktor pembatas. Lalu kita akan berbicara proses fisiologis yang berkaitan dengan air itu sendiri. Yang pertama adalah transpirasi. Nah, transpirasi sendiri adalah salah satu mekanisme fisiologis untuk menjaga keseimbangan air di dalam tubuh tumbuhan. Oke. Nah, apa itu transpirasi? Sudah Ibu jelaskan pada pertemuan minggu lalu. Bisa diulas kembali, apa itu proses transpirasi? Nah, kalau kita lihat struktur anatomi tumbuhan, kira-kira mana yang bisa digunakan untuk melakukan proses transpirasi? Di mana transpirasi itu adalah proses pelepasan air dari permukaan tubuh tumbuhan. Kalau ada pelepasan berarti perlu yang namanya suatu struktur yang digunakan untuk melakukan transpirasi dari bagian anatomi ini. Mana yang digunakan untuk transpirasi? Stomata? Betul, stomata. Lalu stomata, ada lagi? Kutikula, betul. Ada lagi dari struktur anatomi ini yang bisa digunakan untuk transpirasi? Lentisel. Oke, nah berdasarkan struktur yang digunakan ada 3 macam transpirasi ya teman-teman. Tadi ada transpirasi melalui stromata, transpirasi kutikula, dan yang terakhir ada transpirasi menggunakan lentisel. Nah, transpirasi stomata sendiri merupakan transpirasi yang paling dominan ya, di mana 90% dari total transpirasi itu menggunakan stomata.
dan air keluar akan menguap melalui stomata di daun. Selanjutnya ada yang namanya transpirasi kutikula. Nah, kalau transpirasi kutikula, oke, Ibu lanjutkan. Nah, yang kedua tadi ada yang namanya transpirasi kutikula. Nah, transpirasi kutikula itu hanya mencapai 5-10% dari total transpirasi. Nah, ini berkontribusi ya terhadap hilangnya air bervariasi antar spesies bergantung ketebalan kutikula itu sendiri. Kira-kira kalau semakin tebal kutikula, laju transpirasinya semakin tinggi atau semakin rendah? Ayo. Oke. Dan yang terakhir ada yang namanya transpirasi lentisel. Nah, transpirasi lentisel sendiri ini terjadi pada biasanya lentisel batang berkayu atau kulit batang ya. Dan ini hanya terjadi 0,1% dari total transpirasi. Jadi yang paling dominan terjadi memang transpirasi menggunakan stomata. Itu mencapai 90% dari total transpirasi itu menggunakan yang namanya stomata. Oke, nah selanjutnya ada transpirasi, ada gutasi. Sama-sama merupakan mekanisme proses pengeluaran air dari permukaan tubuh tumbuhan, tapi apa bedanya kira-kira? Oke, betul. Jadi kalau transpirasi itu air yang dikeluarkan dalam bentuk uap air, kalau gutasi air yang dikeluarkan dalam bentuk titik-titik air. Selain itu, waktu terjadinya masih ingat? Kalau transpirasi? Oke, biasanya terjadi sepanjang hari, siang hari. Kalau gutasi itu malam hingga pagi hari. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara antara gutasi versus transpirasi tidak hanya bisa dibedakan tadi ya berdasarkan bentuk air yang dilepaskan dan waktu terjadinya, tetapi ada 5 faktor pembeda yang membedakan antara gutasi dan transpirasi selain 2 tadi yang Ibu sebutkan. Di antaranya yaitu bagaimana kualitas air yang dilepaskan, mekanismenya, dan regulasi aktivitasnya. Nah, ini sudah ada dalam tabel perbandingan antara peristiwa gutasi dan transpirasi. Jadi sama-sama sebetulnya merupakan mekanisme proses pelepasan air dari permukaan tubuh tumbuhan, tapi berbeda ya dalam 5 aspek. Tadi ada bentuk air yang dilepaskan, kualitas air yang dilepaskan, mekanisme terjadinya, regulasi aktivitas, dan waktu terjadinya. Oke, nah selanjutnya kemudian bagaimana mekanisme transpirasi itu bisa terjadi. Jadi mekanisme transpirasi itu bisa terjadi, yang pertama ini ada uap air pada bagian dinding ruang udara substomata bagian dalam. Nah, ketika uap air terkumpul di sini, maka yang pertama kali terjadi adalah terjadinya penguapan air dari dinding sel ke ruang udara substomata. Nah, jadi dari bagian ini masuk ke dalam dinding ruang udara substomata. Nah, kemudian setelah uap air mencapai dinding udara substomata, maka kemudian terjadi yang namanya peristiwa difusi, ya. Uap air dari dalam ruang udara substomata ke luar daun. Masih ingat mekanisme difusi itu apa? Ya, pergerakan konsentrasi dari tinggi ke rendah. Nah, ini terjadi karena ini sudah jenuh, uap airnya berada di sini, maka dia akan bergerak keluar melalui mekanisme tadi difusi, dan kemudian terjadilah yang namanya transpirasi. Pelepasan dari ruang udara substomata sebagian dalam ke bagian luar daun. Nah, transpirasi kemudian juga akan dikontrol ya oleh mekanisme kontrol transpirasi yang dilakukan oleh sel penjaga atau yang namanya guard cell. Nah, teman-teman bisa lihat kalau kita lihat struktur daripada stomata, stomata itu disusun oleh 2 sel penjaga ya, namanya guard cell. Nah, itu ada mekanisme kontrol stomata yang kemudian mengatur kapan stomata itu akan membuka dan kemudian kapan stomata itu akan menutup. Stomata, guard cell atau sel penjaga ini akan bisa membuka ketika sel penjaga itu mampu mengakumulasikan ion potasium. Nah, ini yang berwarna merah masuk ke dalam sel yang menyebabkan sel penjaga tersebut menjadi turgid
atau kaku dan kemudian akhirnya dia akan membuka. Sementara stomata juga akan menutup ketika apa? Ketika guard cell atau dua sel penjaga itu mulai mengeluarkan ion potasium ya, sehingga selnya kemudian menjadi lisis dan lama-kelamaan kemudian akan menutup seperti ini. Jadi mekanisme kontrol transpirasi itu diatur oleh yang namanya sel penjaga dari penyerapan atau pengeluaran ion potasium. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kemudian air bisa mencapai bagian atas dari tumbuhan, terutama tumbuhan yang mencapai tinggi hingga beberapa puluh meter. Kira-kira bagaimana air dari bagian bawah bisa mencapai ke bagian atas, terutama pada tumbuhan seperti ini yang mencapai tinggi hingga puluhan meter. Nah, ini salah satunya adalah karena adanya peran transpirasi. Jadi, tumbuhan telah mengembangkan mekanisme transportasi jarak jauh melalui 3 mekanisme. Yang pertama adanya transpirasi, itu akan menarik air dari bagian bawah menuju ke bagian atas. Lalu adanya peristiwa kohesi dan adesi, ini akan tetap menjaga aliran air tetap berada di pembuluh xilem. Dan gaya tekan akar ini kemudian akan mendorong air bisa naik ke atas. Jadi sekali lagi ini juga karena adanya peran transpirasi, di mana transpirasi itu berguna untuk menarik air dari bagian bawah menuju bagian atas. Nah, ada kemudian beberapa faktor ya sebetulnya teman-teman yang mempengaruhi transpirasi itu sendiri. Ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Kalau eksternal berarti berkaitan dengan faktor luar. Kalau internal artinya apa? Kayak faktor dalam dari tubuhan itu sendiri. Kalau berkaitan dengan faktor eksternal, berarti ada pengaruh kelembaban, intensitas, suhu, ketersediaan air tanah. Sekarang pertanyaan Ibu, kalau kelembaban udaranya tinggi, bagaimana mempengaruhi transpirasi? Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi ya bahwa transpirasi itu dipengaruhi oleh yang namanya faktor. Oke, nah selanjutnya ada pengukuran laju transpirasi. Jadi laju transpirasi tadi ya berdasarkan pengaruh faktor eksternal maupun internal itu dapat kita ukur laju transpirasi melalui beberapa metode. Yang pertama ada metode gravimetri, ada kertas kobat korida, fotometer, dan porometer. Nah, ini mungkin untuk metode akan Ibu bahas secara mendalam nanti pada praktikum transpirasi. Nah, ada beberapa peran transpirasi tadi ya. Tadi teman-teman mungkin sudah tahu bahwa transpirasi itu adalah salah satu mekanisme fisiologis yang berperan untuk menjaga keseimbangan air dalam tubuh tumbuhan. Nah, selain itu air juga berperan penting sebetulnya untuk menyerap dan mengangkut air serta hara, mengangkut asimilat ya. Tadi bahwa tumbuhan pun bahkan mengembangkan mekanisme transport jarak jauh, salah satunya adalah karena peran transpirasi yang bisa kemudian menjadi mekanisme untuk menarik air dari bagian bawah ke bagian atas. Lalu transpirasi juga berfungsi untuk mengatur atau membuka stomata dan mempertahankan suhu tubuh tumbuhan itu sendiri. Oke. Oke, mungkin itu saja dan silakan didalami untuk kemudian kita akan laksanakan ujian lisan pada pertemuan ketiga. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.